Eh, Selamat hari Selasa, saudara-saudara. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA online GKA Immanuel Malang. Kiranya semua sehat-sehat, dan mari sebelum kita PA, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti kebenaran-kebenaran yang kami pelajari, dan kami dituntun untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama melihat lanjutan dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Pada minggu lalu sudah kita bahas ayat 16 sampai ayat yang ke-22 tentang orang muda yang kaya itu. Dan hari ini kita akan membahas dari ayat 23 sampai 26. Saya akan membaca ayat 23 sampai 26. Tapi saya akan menceritakan dulu latar belakangnya ya. Nah saudara, pada bagian ini di daerah Perea itu, ketika Tuhan Yesus hendak melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, ada seorang pemimpin muda yang kaya ya datang kepada Tuhan Yesus, dan dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku selamat?" Lalu Tuhan mengatakan, "Berbuatlah seperti yang diperintahkan oleh hukum Musa." Yang mana? Dia mengatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu orang muda itu berkata, "Semuanya sudah kuturuti. Apalagi yang kurang?" Ya. Lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala harta milikmu dan berikanlah pada orang miskin, maka kamu akan mempunyai harta di sorga. Ya, dan lalu datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, kata firman Tuhan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya, di dalam Lukas dikatakan bahwa maka pergilah dia dengan sangat sedih karena dia sangat kaya. Nah, saudara-saudara sekalian, harta itu mengikat orang muda itu. Nah, sekarang kita akan membahas ayat 23 sampai 26 yang bunyinya demikian. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dari peristiwa bertemu dengan orang muda yang kaya itu, sekarang Tuhan Yesus memberitahukan sesuatu kepada murid-murid, yaitu perihal tentang betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan ketika itu membuat murid-murid terkejut, dia berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, ya, tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Apa yang kita bisa pelajari, saudara-saudara sekalian? Yang pertama, saudara-saudara, saya ingin menyoroti ayat 23. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu." Ya, jadi "aku berkata kepadamu" itu adalah satu frasa yang sering kali diucapkan Tuhan Yesus untuk menunjukkan sesuatu yang penting. Ya, sesuatu yang penting. "Aku berkata kepadamu" itu menunjukkan otoritas Tuhan, menunjukkan bahwa Dia itu yang mempunyai kebenaran itu. Ya. Lalu ada satu lagi, saudara-saudara, ada
frase yang mengatakan sesungguhnya, yang kalau kita baca dalam bahasa aslinya itu adalah amin, ya, menunjukkan bahwa hal itu ada sesuatu yang perlu sekali diperhatikan oleh murid-muridnya. Berarti itu juga menjadi perhatian untuk kita, karena kita ini juga orang-orang percaya. Apa yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara, yang dikatakan Tuhan Yesus sampai 2 kali diulang, aku berkata kepadamu, itu yaitu bagian yang mengatakan bahwa sukar sekali seorang kaya untuk masuk kerajaan sorga, ya. Nah, kata sukar sekali itu, saudara-saudara, pakai kata doskulos, ya. Doskulos yang bahasa Yunani itu yang menunjukkan sebetulnya hard gitu ya, atau keras, ya, sukar sekali gitu ya. Kata ini dipakai cuma 3 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu khusus dalam cerita ini, ya, baik di dalam Matius, di dalam Markus, dan di dalam Lukas, yang menunjukkan ketika penginjil ini ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa sukar sekali, ya. Nah, kata sukar sekali itu adalah kata yang sebetulnya artinya tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin, ya. Tidak mungkin seorang kaya itu masuk dalam kerajaan sorga. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan itu seperti seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, ya. Nah, saudara-saudara, unta masuk dalam lubang jarum ini menunjukkan kemustahilan, ketidakmungkinan, ya. Ada pepatah yang dekat dengan itu di daerah Persia, itu seperti gajah masuk lubang jarum, yang menunjukkan tidak mungkin, ya. Nah, karena unta itu barangkali binatang terbesar di Palestina pada waktu itu, maka mereka lebih cocok memakai seperti unta masuk lubang jarum, yang menunjukkan ketidakmungkinan. Mungkin saudara pernah mendengar, ya, bahwa di teks ini ada beberapa penafsiran yang lain yang mau menunjukkan bahwa sukar sekali bukan tidak mungkin. Salah satu mengatakan bahwa ada sebuah pintu gerbang di Yerusalem yang namanya lubang jarum itu, yang katanya pintu gerbang itu betul-betul sempit, sehingga kalau onta mau melewati pintu gerbang itu, maka dia harus dilepaskan semua bebannya, ya, semua bebannya dilepaskan, lalu ontanya itu harus disuruh jongkok, lalu pelan-pelan dilewatkan ke pintu gerbang itu, baru bisa lewat. Itu artinya sukar sekali, ya. Tetapi menurut catatan John MacArthur yang saya baca, sesungguhnya tidak ada dalam catatan sejarah ada sebuah pintu gerbang di Yerusalem yang namanya lubang jarum itu. Dan saya pikir juga sulit, ya, ada seorang mau membawa untanya lewat pintu gerbang seperti itu. Barangkali lebih baik lewat pintu gerbang yang lain, meskipun agak jauh sedikit, ya, daripada dia harus menurunkan seluruh bebannya, melewatkan untanya, lalu membawa bebannya lagi keluar satu-satu, ya mungkin lebih sulit, ya. Sehingga John MacArthur mengatakan itu mungkin adalah sebuah cerita, gitu ya. Para penafsir lain itu mengatakan bahwa ada kesalahan penulisan, yaitu bahasa Yunani kamilos, yang artinya itu adalah tali yang besar, itu ditulis menjadi kamelos, yang artinya onta, ya. Kamilos itu tali yang besar, dan salah tulis jadi kamelos, jadi unta, ya. Tetapi secara wajar kita akan mengerti bahwa kalau itu kesalahan dibuat oleh 3 penginjil, Matius, Markus, Lukas, itu rasanya kok tidak masuk akal, ya, karena 3-tiganya kok salah. Dan yang kedua, saudara-saudara, rasanya kalau orang menulis, ya, orang itu akan cenderung menulis sesuatu sing lebih masuk akal daripada menggantinya kepada yang tidak masuk akal, gitu ya. Jadi misalnya gini, ya, kalau saya mengatakan lebih gampang benang itu masuk lubang jarum, terus ada tulisan lain yang mengatakan lebih gampang onta itu masuk lubang jarum, saya pilih yang mana? Saya pilih benang yang masuk lubang jarum, kan? Atau kalau tulisan aslinya itu onta masuk lubang jarum, saya mungkin menggantinya ini nggak masuk akal, ini mungkin lebih masuk akal benang masuk lubang jarum. Nggak mungkin saya mengganti tulisan benang masuk lubang jarum, saya ganti onta masuk lubang jarum. Ngerti, ya?
Jadi kalau orang mengganti, biasanya dia mengganti kepada yang masuk akal. Nah, sehingga sekali lagi John MacArthur mengatakan rasanya ini bukan suatu kesalahan, tetapi ini adalah sesuatu yang memang ada pada waktu itu. Dan memang ada pepatah yang kita lihat dari Persia tadi kan, gajah masuk lubang jarum, onta masuk lubang jarum, yang dua-duanya artinya tidak mungkin. Dan kalau kita membaca tanggapan Tuhan Yesus yang terakhir, memang itu maksudnya tidak mungkin. Sebab kata Tuhan Yesus, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Nah saudara-saudara, dengan kata lain, apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus pada bagian ini? Tuhan mengatakan kepada kita, menasihati, bukan hanya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk kerajaan sorga, tetapi maksud daripada kata sukar sekali itu adalah tidak mungkin seorang kaya itu masuk kerajaan sorga. Dalam konteks contohnya orang muda yang kaya tadi ya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita, kekayaan itu juga adalah anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Tapi mengapa Tuhan Yesus mengatakan orang kaya itu tidak mungkin masuk kerajaan sorga? Tentu ini maksudnya adalah seperti anak muda yang kaya yang mengandalkan hartanya itu. Ya, ini menunjukkan bahwa dengan mengandalkan harta, tidak mungkin kita masuk kerajaan sorga. Bahkan dalam konteks anak muda itu, kekayaan itu menghalangi dia untuk memperoleh keselamatan. Nah saudara-saudara, apa yang membuat orang kaya itu atau kekayaan itu menghalangi orang untuk masuk kerajaan sorga? Ada beberapa hal yang ingin saya ajak saudara renungkan. Yang pertama, kekayaan itu cenderung membuat kita tuh tidak bergantung pada Tuhan. Kekayaan itu cenderung kemudian membuat kita itu tidak lagi memerlukan Tuhan. Kekayaan itu kemudian menggantikan ketergantungan kita pada Tuhan kepada ketergantungan kepada harta kita. Dan ini benar bukan saudara-saudara? Sesungguhnya kalau kita ini sakit, kalau kita ini memerlukan sesuatu, apa yang membuat kita bisa mendapatkan obat, bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan? Ya seringkali uang kita, bukan? Ya dengan uang itu orang seringkali bisa memecahkan banyak masalah, banyak kesukaran, begitu kan ya? Sehingga kalau orang uangnya banyak, kadang-kadang dia tidak berpikir untuk berdoa dulu pada Tuhan. Karena apa? Dia bisa menyelesaikan dengan uangnya kok, gitu ya. Dia bisa membeli kebutuhannya, dia bisa membeli obatnya, dia bisa berobat, dan dia bisa tidak lagi mengandalkan Tuhan. Benar bukan? Saudara-saudara, di dalam Alkitab saya, di dalam kitab Wahyu, ada sebuah jemaat yang merasa dirinya kaya, yaitu jemaat Laodikia. Ya, dikatakan begini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api agar engkau menjadi kaya. Dalam sejarah itu diceritakan ya, satu kali kota Laodikia itu karena gempa yang hebat itu hancur sama sekali ya. Dan pemerintah Romawi mau memberikan bantuan untuk membangun kembali kota itu. Tapi katanya dalam sejarah dikatakan orang-orang Laodikia itu tidak perlu ya. Dia tidak mau menerima bantuan itu dan mereka bertekad untuk membangun kotanya kembali dan mereka berhasil. Itu sebabnya ya, orang-orang Laodikia itu sangat bangga dengan kekuatan mereka. Dan nampaknya itu berdampak juga pada jemaat di Laodikia, orang-orang Kristen di Laodikia. Yang kata Tuhan, dikatakan engkau berkata aku kaya dan memperkayakan diri dan aku tidak kekurangan apa-apa lagi. Lalu Tuhan mengatakan, sesungguhnya kamu itu melarat, kamu itu miskin. Kamu mesti minta kepadaku ya, supaya kamu dapat emas yang telah dimurnikan dengan api. Artinya saudara-saudara, kekayaan mereka itu membuat mereka miskin di hadapan Tuhan. Kenapa kok begitu? Ya karena mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan saudara, kalau kita membaca yang lain, kita membaca tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Ada seorang petani yang kaya yang panennya sangat banyak dan dia kemudian menyediakan lumbung-lumbung untuk panennya, dan kemudian dia berkata kepada
jiwanya, bukan? Hai jiwaku, tenanglah, ada padamu banyak makanan ya. Bersenang-senanglah karena di depan kita aman. Lalu Tuhan Yesus berkata, betapa bodohnya orang ini. Sebab jikalau malam itu Tuhan datang dan mengambil nyawanya, apa yang disediakannya untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, ini semua menunjukkan bukan bagaimana kekayaan itu bisa membuat kita ini tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kekayaan kita, kebijakan kita, kepandaian kita, harta kita, sesungguhnya kita kehilangan hidup yang kekal. Sebab itu semua tidak berguna untuk bisa membeli hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal selalu kita peroleh kalau kita tuh mengandalkan Tuhan. Kalau kita seperti kata Tuhan Yesus, berbahagia orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, saya ingin tambahkan saudara-saudara, di dalam Markus 10 ayat 24 itu cerita yang sama tentang orang muda yang kaya itu. Tuhan Yesus berkata begini, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi cerita itu adalah tentang orang kaya masuk kerajaan Allah itu lebih sukar daripada onta masuk lubang jarum. Tetapi sebelumnya dikatakan alangkah sukarnya masuk kerajaan Allah. Bukan cuma orang yang kaya, saudara-saudara. Bukan cuma orang yang kaya, ya. Orang yang miskin apakah lebih mudah masuk dalam kerajaan Allah? Sesungguhnya kalau dia tidak bergantung pada Allah, ya tidak mudah juga, ya. Tetapi nampaknya Tuhan mau mengatakan orang miskin lebih bisa mengandalkan Tuhan daripada orang yang kaya. Tetapi apakah ada orang miskin tidak mengenal Tuhan? Ada, saudara-saudara. Dan kalau tidak mengandalkan Tuhan, sama aja. Ada tidak orang kaya yang mengandalkan Tuhan? Ada, saudara-saudara. Kita menemukan banyak orang-orang kaya yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang itulah yang miskin di hadapan Allah itu. Yang datang dengan rendah hati kepada Allah. Dan mereka beroleh keselamatan. Ya. Hal yang kedua, saudara-saudara, kenapa kok kekayaan itu bisa menghalangi kita masuk kerajaan Allah? Karena kekayaan itu sering kali mendorong kita untuk sangat mementingkan diri sendiri, self-centered gitu ya. Pendeta John MacArthur mencatat dalam bukunya ya, dia punya seorang jemaat yang bekerja untuk beberapa miliuner di Amerika, dan dia bilang ada 3 karakteristik yang katanya sangat umum ya di antara mereka, yaitu pertama, mereka itu bukan hanya kaya, katanya orang-orang yang kaya itu bukan hanya kaya, tetapi mereka itu sangat mampu memperkaya diri. Ya, mereka tahu bagaimana menambahkan terus hartanya. Yang kedua, mereka itu biasanya tidak biasa begitu ya. Dia menyebutnya eksentrik gitu ya, tidak biasa. Mereka biasanya ada sesuatu yang cara mikirnya atau sikap yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dan yang ketiga, katanya biasanya itu mereka tuh sangat kuat berpikir pada diri sendiri. Nah, saudara-saudara, saya yakin ini adalah orang kaya pada umumnya, ya, umumnya. Saya berharap teman-teman di dalam Kristus Yesus itu kita ini yang mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah menjadi orang yang rendah hati dan tidak seperti ini ya. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita, hati-hati dengan harta yang kita punya itu. Kalau kita tidak memakainya di dalam Tuhan, harta itu bisa bukan kita kuasai, tapi menguasai kita. Itu yang bahaya, saudara-saudara ya. Saya ingat teman-teman, ada seorang pendeta namanya Richard Foster menulis buku judulnya Sex, Power and Money. Seks, kekuasaan dan uang ya. Dan dia berkata begini, saya tuh dulu heran, kenapa kok Tuhan tuh menyamakan uang dengan dirinya ketika dia mengatakan kamu tidak mungkin mengabdi pada dua Tuhan, ya. Kamu tidak mungkin mengabdi pada Allah dan kepada Mamon. Pak Richard Foster berkata, Mamon itu kan cuma uang, dewa uang lah, ya. Dan tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan.
Tapi kenapa kok Tuhan Yesus membandingkan uang dengan Tuhan? Begitu ya. Tapi dia mengatakan, lalu kemudian saya menyadari, saudara-saudara, setelah saya membaca dan meneliti dan memikirkannya, bahwa di balik uang itu ada kuasa yang besar yang membuat uang itu bukan cuma bisa kita kuasai, tetapi dia menjadi menguasai kita. Uang itu bisa menjadi Tuhan kita. Dan uang itu bicara tentang rohani juga, ya. Jikalau engkau dikuasai oleh uang itu, maka sesungguhnya kamu sudah terlepas dari Tuhan. Kamu hanya bisa dikuasai dua hal, katanya, dikuasai Allah dan dikuasai oleh Mamon. Saudara-saudara, sebab itu uang itu bisa menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada cara lain untuk bisa menguasai kekayaan, yaitu membiarkan hati kita sendiri dikuasai oleh Tuhan. Ya, barulah kita bisa mengendalikan uang dan kekayaan kita itu dengan baik. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus berkata tentang betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, murid-murid itu gempar. Gempar dalam arti apa? Murid-murid itu terkejut, ya. Lalu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ya. Nah, ini karena di dalam Markus, saudara-saudara, dikatakan bukan cuma pada orang kaya, tapi betapa sukarnya orang masuk kerajaan sorga, bukan? Jadi kalau itu siapa yang bisa diselamatkan kalau kayak seperti onta masuk lubang jarum yang tidak mungkin itu? Nah, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia itu tidak mungkin. Nah, sekali lagi saudara, ini menunjukkan betapa di dalam usaha kita untuk menyelamatkan diri sendiri, dengan usaha kita, dengan kebaikan kita, dengan amal kita, dengan usaha-usaha kita, kata Tuhan, tidak mungkin. Sebab semua usaha itu sesungguhnya adalah usaha untuk mencari keuntungan, ya. Kalau kita mau masuk kerajaan sorga, kita membayarnya, kita mengusahakannya, ya pasti mau, karena kita untung kok. Siapa yang tidak mau misalnya habis duit 2 triliun gitu ya, 2 triliun, tapi saya masuk sorga, ya kecil 2 triliun untuk sorga itu, ya. Jadi sesungguhnya saudara-saudara, kita kalau mau masuk sorga dengan usaha kita sendiri itu, sesungguhnya kita bukan sedang mengandalkan Tuhan, tapi kita sedang berdagang dengan Tuhan. Kita membeli sorga. Berapa 2 triliun tak bayar, orang cuma 2 triliun dibandingkan sorga. 2 triliun itu sementara, sorga itu kekal. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, tidak mungkin kamu bisa membeli sorga dengan usahamu sendiri. Lalu bagaimana kita bisa masuk sorga? Tuhan Yesus mengatakan, Allah lah yang membuat itu menjadi mungkin. Saudara-saudara, di dalam kekristenan kita mengenal, kita diselamatkan itu karena kasih karunia Allah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena upah kita, bukan karena amal kita, bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi Allah yang mengasihi itu datang untuk menyelamatkan kita. Kita tidak bisa membayar hutang dosa kita. Tuhan yang datang membayar hutang kita di kayu salib. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita betapa kita sungguh harus mengandalkan Tuhan saja. Hanya oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lepaskanlah semua kesombonganmu. Jangan mengandalkan hartamu. Andalkanlah Tuhan saja, dan kita akan beroleh selamat. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami. Tidak mungkin kami bisa menyelamatkan diri kami sendiri dengan harta kami yang banyak, kepandaian kami, kedudukan kami, kebaikan-kebaikan kami. Sebab sesungguhnya semua tidak layak di hadapan Tuhan. Dan semakin kami mengandalkan diri kami sendiri dan merasa diri baik, sesungguhnya lah kami semakin jauh daripada anugerah Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh datang dengan rendah hati dan menjadi orang yang miskin di hadapan Allah.
yang mohon pertolongan Tuhan, yang memandang kepada kasih-Mu dan memandang pada pengorbanan-Mu dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena kasih karunia itulah kami peroleh selamat. Dan kiranya oleh anugerah keselamatan yang dari Allah itulah kami peroleh damai, sukacita, dan kami melakukan semua kebaikan itu bukan untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi untuk mengucapkan syukur atas anugerah yang besar dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu nanti sore saudara-saudara, kita akan mendiskusikan bagian ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.